南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホバカ Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan jelaskan mengenai beberapa kata kunci yang patut kalian ketahui ketika menonton anime Fate. Holy Grail War, atau bisa disebut dengan nama Perang Cawan Suci, adalah sebuah tradisi di mana ketujuh manusia yang dijuluki sebagai Master akan berlomba-lomba memperebutkan sebuah perangkat sihir yang dapat mengabulkan segala jenis permohonan. Perangkat ini bernama Cawan Suci. Ketujuh Master ini akan didampingi dengan 7 roh pahlawan legendaris yang pernah berjaya pada eranya masing-masing. Ketujuh roh ini disebut dengan julukan Servant. Servant tergolong menjadi 7 kelas berbeda, antara lain Saber, Archer, Rider, Lancer, Assassin, Caster, dan Berserker. Oke baik, saya akan mulai dari 8 tahun sebelum timeline utama pada seri ini, berlokasi di sebuah negara bernama Jerman, lebih tepatnya pada sebuah kastil tua, di mana itu adalah sebuah tempat tinggal si tokoh utama kita pada seri ini. Dia adalah Emiya Kiritsugu. Kiritsugu menikah dengan putri dari keluarga besar von Ensburn yang bernama Iris Will. Mereka berdua dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ilyas Will yang tidak lain adalah tokoh ikonik di beberapa seri Fate. Kiritsugu dikenal sebagai pembunuh penyihir. Dia sengaja dinikahkan dengan putri keluarga von Ensburn dengan tujuan untuk membawa kemenangan pada Perang Cawan Suci keempat yang akan digelar 8 tahun mendatang. Kiritsugu adalah tipe orang yang akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dia sendiri ingin menciptakan dunia yang penuh dengan kebahagiaan lewat kemenangannya dalam Perang Cawan Suci nanti. Tentunya, Kiritsugu adalah master dari servan miliknya sendiri. 3 tahun sebelum timeline utama, kita dibawa ke sebuah negara bernama Italia. Lebih tepatnya pada sebuah asosiasi gereja. Terdapat karakter yang cukup berpengaruh pada cerita kali ini. Dia adalah Kotomine Kirei. Kirei sendiri adalah tipe orang yang memiliki kekuatan fisik yang cukup bagus, ditambah dengan kecepatannya dalam belajar. Dia akan berpartisipasi dalam Perang Cawan Suci sebagai master. Tak hanya itu, Kirei dipaksa untuk beraliansi dengan seorang pria bernama Tosaka Tokiomi. Kirei mendapat perintah dari ayahnya untuk membantu Tokiomi dalam mencapai tujuannya. Karena pada dasarnya, Kirei bukanlah orang yang memiliki tujuan yang jelas. Maka dari itu, ayahnya mengikut-sertakan Kirei dalam Perang Cawan Suci sebagai rekan dari Tokiomi, yang pada dasarnya juga seorang master. Beberapa waktu kemudian, kita dihadapkan pada sebuah scene di mana para master di seluruh dunia tengah melaksanakan ritual pemanggilan servannya masing-masing. Teruntuk Kiritsugu, dia berhasil memanggil servannya yang bernama Arthur Pendragon, atau lebih kita kenal dengan nama Saber. Masuk ke timeline utama, Kiritsugu sedang bermain bersama putrinya Ilyas Will untuk terakhir kalinya, karena dia akan segera berangkat bersama istrinya untuk pergi ke kota Fuyuki, Jepang, yang tidak lain adalah lokasi di mana Perang Cawan Suci digelar. Tak lama setelah itu, Kiritsugu memeluk anaknya tercinta, sembari mengucapkan salam perpisahan. Di kota Fuyuki, Kirei memerintahkan servannya Assassin untuk menghancurkan penghalang dari kediaman Tokiomi. Ini bukanlah sebuah pengkhianatan, melainkan sebuah rencana untuk mengelabui master yang lain, agar mereka mengira jika Assassin telah gugur. Karena setelah itu, servan Tokiomi Archer muncul dan membinasakan Assassin. Archer lebih kita kenal dengan nama Gilgamesh. Maka dari itu, saya juga akan menyebutnya Gilgamesh, karena ada karakter yang lebih pantas untuk disebut Archer. Saya sudah mengenalkan ketiga master beserta servannya masing-masing. Jika ada yang belum paham, kalian bisa mengulanginya lagi. Lanjut, Assassin bukanlah servan yang akan mati begitu saja, karena dia adalah satu servan dengan banyak tubuh. Kejadian ini semata-mata untuk mengalih perhatian, agar master yang lain mengira jika Assassin sudah gugur. Keesokan harinya, Iris Will sudah tiba di kota Fuyuki, Jepang, bersama dengan Saber sebagai pendampingnya. Hal ini adalah sebuah rencana dari Kiritsugu, agar master yang lain mengira jika master dari Saber adalah Iris Will. Kiritsugu berniat untuk mengikuti perang secara terpisah dengan servan dan istrinya, karena dia berniat untuk menghabisi master yang lain secara langsung dengan berbagai macam senjata yang ada. Kiritsugu tidaklah sendiri, dia didampingi oleh tangan kanannya yang bernama Maya. Maya sendiri adalah seorang pembunuh bayaran sama seperti Kiritsugu. Hanya saja, Maya tidak memiliki kekuatan yang disebut dengan nama sihir. Kiritsugu merasa ganjil akan kematian Assassin tempo hari, dan dia adalah satu-satunya master yang berhasil menebak jika Assassin bukanlah servan tunggal, melainkan servan dengan banyak tubuh. Sebuah pengalaman baru bagi Iris Will untuk menginjakkan kaki di tanah luar, karena seumur hidupnya, Iris Will hanya tinggal di dalam kastil tua. Menikmati suasana malam yang syahdu adalah sebuah pengalaman yang sangat berarti baginya. Beberapa saat kemudian, Iris Will dan Saber bertemu dengan seorang servan bernama Lancer.
dia adalah servan dari seorang master bernama Kainet. Namun di sini, Kainet tidak ikut bertarung di samping Lancer, karena dia memilih untuk menyembunyikan wajah dan identitasnya. Dan terjadilah pertarungan antara Saber dan Lancer. Tak disangka, Kiritsugu dan Maya sudah sampai di lokasi pertarungan. Kiritsugu mendapatkan posisi dari Kainet yang tidak lain adalah master dari Lancer. Selain itu, Maya kedapatan sosok servan lain. Dia adalah assassin yang hanya datang untuk mengawasi pertandingan Saber dan Lancer. Kiritsugu dan Maya memilih untuk menahan tembakan mereka untuk sementara, karena pertarungan antar servan adalah sebuah pertarungan suci yang memperebutkan kehormatan. Jadi, Kiritsugu tidak dapat mengotorinya dengan membunuh Kainet secara diam-diam. Di tengah pertarungan Saber dan Lancer, datanglah sesosok servan bernama Rider bersama dengan masternya yang bernama Waver. Kedatangan Rider di sini mengundang kedua servan yang lain. Yang pertama adalah Gilgamesh yang datang tanpa didampingi masternya. Lalu muncullah servan Berserker bersama masternya yang bernama Karya. Sama seperti Kainet, Karya lebih memilih untuk bersembunyi dan membiarkan servannya bertarung. Gilgamesh adalah sesosok servan yang menganggap dirinya adalah raja dari segala raja, dan itu adalah salah satu dari beberapa prinsipnya. Dia juga merasa jika dirinya tidak pantas berdiri sejajar dengan servan dan manusia lain. Tak disangka, Berserker menatap Gilgamesh seolah-olah sedang meremehkannya. Hal ini memancing kemarahan Gilgamesh yang membuatnya spontan menyerang Berserker dengan pedang-pedangnya. Namun Berserker malah menyerang balik, lalu membuat Gilgamesh terjatuh dan terpaksa berdiri setara dengan yang lain. Hal ini membuat emosi Gilgamesh semakin naik. Tak terima dengan perbuatan Berserker, Gilgamesh berniat untuk menyerang Berserker dengan kekuatan penuh. Tiba-tiba, Gilgamesh mendapatkan sebuah mantra perintah dari masternya Tokyomi untuk mundur. Dengan terpaksa, Gilgamesh harus menuruti perintah dari masternya untuk mundur. Mantra perintah adalah sebuah mantra yang tidak dapat dilanggar oleh tiap servan kepada masternya. Di samping itu, seorang master hanya dapat menggunakan 3 mantra perintah untuk servannya. Ketika Berserker menatap Saber, dia spontan marah dan membalik menyerangnya. Lancer sempat menghentikan serangan Berserker karena pertarungannya dengan Saber belum usai. Di samping itu, Saber terkena serangan spesial dari Lancer, tepat mengenai urat tangan sebelah kirinya. Serangan dari Lancer akan membuat setiap luka tidak dapat disembuhkan, dan itu membuat Saber tidak bisa bertarung dengan maksimal. Akan tapi, Kainet memberikan mantra perintah kepada Lancer untuk bergabung dengan Berserker mengalahkan Saber. Dengan berat hati, Lancer menanggalkan jati dirinya sebagai kesatria dan mengikuti perintah mutlak dari tuannya. Kemudian, melancarkan serangan kepada Saber. Tiba-tiba, Rider melakukan serangan yang pada akhirnya melukai Berserker dengan telak dan memaksa mundur Berserker untuk sementara waktu. Rider tidak berniat untuk membantu Saber, melainkan untuk melindungi harga diri Lancer sebagai kesatria. Kainet dengan terpaksa mengeluarkan mantra perintah kedua, lalu menyuruh Lancer untuk mundur. Rider berniat untuk menunggu hasil pertarungan dari Saber dan Lancer, lalu melawan salah satu dari mereka yang menang. Tak lama setelah itu, Rider menyusul untuk pergi dari lokasi pertarungan. Dan pada akhirnya, pertarungan berakhir tanpa adanya korban jiwa satupun. Saat perjalanan pulang, Iriswil dan Saber bertemu dengan seorang servan bernama Caster. Dia adalah servan dari master yang bernama Ryunosuke, yang pada dasarnya adalah seorang psikopat gila. Di sini, Caster hanya berniat untuk memberikan sambutan hangat kepada Saber, karena dia mengira jika Saber adalah wanita yang dulu ia pernah cintai pada eranya. Karena luka pada tangan Saber tidak dapat disembuhkan, Kiritsugu berniat untuk membunuh Kainet dan Lancer secara langsung, dengan menghancurkan gedung besar yang tidak lain adalah tempat tinggal dari Kainet itu sendiri. Namun Kiritsugu tidak menemukan adanya tanda-tanda dari mayat Kainet setelah peledakan yang dilakukannya. Di sisi lain, posisi dari Maya ketahuan oleh sesosok misterius yang ternyata adalah Kirei. Kirei berniat untuk membunuh Maya di sana karena dia sadar jika Maya mengetahui rahasia di balik servannya assassin. Namun pada akhirnya, Maya berhasil kabur dengan bantuan bom asap sebagai pengalih. Masih di malam yang sama, Kirei bertemu dengan Gilgamesh di tempatnya. Gilgamesh bertanya mengenai tujuan Kirei yang sebenarnya. Awalnya, Kirei cuma menjawab jika dia hanya mengikuti perintah dari ayahnya. Saat Gilgamesh menanyakan kembali, Kirei masih belum memberikan informasi tentang tujuannya. Yang jelas, tujuan utama Kirei bukanlah untuk harta dan kekuasaan. Kita beralih ke sebuah kastil tua yang tidak lain adalah markas baru milik Kiritsugu dan yang lain. Di sana, kita diperlihatkan bahwa Caster akan segera melakukan penyerangan kepada Saber. Seperti biasa, Caster hanya bergerak seorang diri tanpa didampingi oleh masternya. Caster menggunakan anak kecil sebagai sandera agar Saber mau muncul untuk bertarung dengannya. Saber datang lalu bertarung dengan monster-monster ciptaan Caster. Namun Saber tidak bisa bertarung dengan baik karena luka yang ditimbulkan dari pertarungannya melawan Lancer. Tiba-tiba,
Lancer datang untuk membantu Saber mengalahkan Caster. Lancer tidak datang sendiri, dia bersama dengan masternya Kainet. Mereka berniat untuk bertarung secara terpisah. Kainet tengah disibukkan dengan pertarungannya melawan Kiritsugu. Di samping itu, Kiritsugu menyuruh Maya untuk membawa lari Iriswil menjauh dari kastil. Namun mereka malah bertemu dengan Kirei. Maya berniat untuk melawan Kirei secara langsung, tapi itu tidak berhasil karena Kirei terlalu tangguh untuknya. Alhasil, Maya terluka parah akibat luka dari serangan Kirei. Di sisi lain, Saber dan Lancer berhasil menghancurkan pusaka suci milik Caster. Namun sayangnya, Caster juga berhasil kabur dengan mudah. Lancer berfirasat buruk dengan apa yang terjadi pada tuannya. Atas bentuk rasa terima kasih, Saber mempersilahkan Lancer untuk menolong tuannya. Teruntuk Saber sendiri, dia akan segera menyusul Maya dan Iriswil untuk memastikan kondisi mereka berdua. Di dalam kastil, Kiritsugu hendak mengeksekusi Kainet di sana. Tapi untungnya, Lancer datang di saat yang pas, lalu mengamankan masternya sendiri. Lancer memperingatkan Kiritsugu bahwa dia bisa membunuhnya sekarang juga. Lancer menegaskan jika Kiritsugu selamat berkat kebaikan dari Saber, lalu pergi membawa masternya. Kembali ke Iriswil dan Maya, mereka berdua terluka sangat parah. Untungnya, Saber juga berhasil sampai di lokasi itu, dan dia tidak menemukan tanda-tanda kehadiran Kirei, karena Kirei sudah kabur dari tadi. Iriswil tidak menerima luka yang begitu serius, sedangkan Maya terluka dengan sangat parah, dan mungkin akan pulih dalam kurun waktu 1 hingga 2 hari. Kiritsugu sangat tidak terima dengan perbuatan Saber, yang membiarkan Lancer pergi begitu saja. Kiritsugu mengatakan, jika Lancer mengkhianati Saber untuk membunuhku, maka peperangan kita juga akan berakhir di sini. Kemudian, Kiritsugu pergi dengan niat memburu Kainet seorang diri, tanpa ditemani oleh Saber sebagai pendamping. Beberapa waktu kemudian, Rider datang ke kastil Kiritsugu bersama dengan masternya Waver. Kebetulan sekali, Kiritsugu tidak ada di sana. Lalu Rider mengajak Saber untuk minum-minum sedikit dan berbincang-bincang mengenai tujuan mereka ikut andil dalam perang cawan suci. Ternyata, Rider juga mengajak Gilgamesh untuk berbincang di sana. Saber adalah Arthur Pendragon, alias sang raja para kesatria dari era Britania. Rider sendiri adalah Iskandar, sang raja penakluk dari era Makedonia. Sedangkan Gilgamesh adalah raja dari semua raja yang berasal dari era Babilonia. Rider dan Gilgamesh adalah seorang raja yang memiliki ideologi yang sama, di mana mereka beranggapan jika raja harus menjadi contoh baik dan serakah untuk para pengikutnya, dan raja tidak perlu berkorban untuk negaranya. Sedangkan Saber beranggapan jika raja harus rela bertarung dan berkorban untuk melindungi negara dan rakyatnya. Perbedaan ideologi ini membuat Rider tidak mengakui Saber sebagai raja sejati. Tanpa diduga, datanglah assassin yang sudah mendapatkan mantra perintah untuk bertarung sampai mati. Hal ini membuat Rider mengeluarkan kemampuan rahasianya, di mana Rider dapat mewujudkan angan-angan di dalam pikirannya dan membuatnya menjadi sebuah kenyataan. Rider membawa semua orang di sana ke era Makedonia. Terlihat, ribuan pasukan Rider tengah siap untuk berperang melawan assassin. Dalam sekejap, Rider dan para pasukannya telah berhasil membinasakan assassin tanpa sisa sedikit pun. Selepas itu, obrolan para raja telah usai. Rider berkata jika dia tidak akan mengakui Saber sebagai raja sebelum Saber mengubah ideologinya tersebut, lalu pergi bersama dengan masternya. Tak lama setelah itu, Gilgamesh juga pergi meninggalkan kastil. Kematian assassin bukanlah kekalahan bagi Kirei, karena pada dasarnya Kirei hanya membantu Tokyomi untuk mengumpulkan informasi mengenai lokasi markas Kiritsugu, ditambah dengan kekuatan Rider yang sekarang sudah terungkap. Karena lokasi markasnya sudah diketahui, Iriswil dan Saber akan berpindah ke markas baru, yakni di sebuah rumah tradisional Jepang yang nampak sangat usang. Terlihat jika kini Maya sudah sembuh secara total, lalu bergegas untuk bergabung dengan Kiritsugu. Di samping itu, Iriswil mematikan sistem perabanya supaya dia mengeluarkan sihir dengan lebih efektif. Normalnya, manusia tidak dapat mematikan panca inderanya begitu saja, dan ternyata Iriswil bukanlah manusia biasa. Dia adalah homunculus, atau biasa disebut dengan manusia buatan. Kirei bukanlah seorang master yang peduli dengan perangkat cawan suci. Namun tiba-tiba, muncullah sebuah tato baru di tangan kanannya. Hal ini menandakan jika cawan suci berada besar atas kemenangan Kirei pada perang kali ini. Padahal, Kirei masih tidak tahu dengan tujuannya sendiri. Gilgamesh mengatakan jika Kirei akan sadar dengan tujuannya sendiri setelah memenangkan perang cawan suci kali ini. Di suatu malam, Saber dan Iriswil merasakan suatu kekuatan sihir besar yang berasal dari sungai di pusat kota Fuyuki. Dan tentu, ini adalah ulah dari Caster yang berniat memanggil sesosok monster, lalu menyatu dengan monster itu sebagai satu kesatuan tunggal. Tak lama setelah itu, Rider datang bersama dengan masternya Waver. Rider berniat untuk membantu Saber dalam pertarungannya melawan Caster kali ini.
Lalu datanglah Cleanser yang juga berniat untuk membantu mengalahkan Caster di sana. Cleanser memiliki dua senjata pusaka, yang satu bisa mencegah penyembuhan luka, yang satunya lagi dapat menembus segala jenis sihir. Cleanser bisa dengan mudah melemparkan tombaknya ke jantung Caster, namun kondisi lingkungan sangat tidak memungkinkan Cleanser untuk melihat dengan jelas. Mereka pun menyusun rencana untuk mengalahkan Caster, dan serangan pun dimulai. Dari atas, Rider tengah bersiap untuk melancarkan serangan, sedangkan Saber akan maju secara vertikal ke arah Caster. Bagaimana pertarungan mereka? Tunggu kelanjutannya di season 2 Fate Zero. Langsung saja teman-teman, saya akan membahas alur cerita Fate series secara keseluruhan, namun perlahan. Dan saya tidak akan memecah video saya menjadi beberapa part, karena itu akan merepotkan kalian. Daripada begitu, saya lebih memilih menceritakannya dengan alur sesingkat-singkatnya. Dan saya akan mengusahakan sebisa mungkin agar rangkuman saya tidak lebih dari 20 menit. Karena lebih dari itu, kalian hanya membuang-buang waktu berharga milik kalian. Apalagi jika kalian menonton video rangkuman alur yang hingga mencapai 48 menit. Anjir dah, mending kalian nonton animenya aja langsung. Itu aja teman-teman, saya selaku admin mohon pamit undur diri dan selamat beraktivitas.